Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Generasi Qur'ani, insan pilihan yang kami banggakan. Para pelatih dan guru bahasa Indonesia yang hebat dan budiman. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah yang Maha Rahman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Generasi muda masa kini semakin cerdas dan semakin menggunakan kecerdasan artifisial. Bahkan yang dilakukan oleh Google Indonesia pada akhir tahun 2024, 43% pengguna kecerdasan artifisial adalah Gen Z. Country Head of Android Google Indonesia, Denny Galan, memaparkan bahwa ia adalah kelompok paling responsif dan adaptif terhadap kecerdasan artifisial. Generasi muda masa kini tak hanya menggunakan kecerdasan artifisial untuk mengerjakan tugas kuliah ataupun sekolah, namun juga digunakan untuk tugas perkantoran dan juga menyusun makanan sehari-hari. Bahkan rasanya semua pekerjaan bisa selesai sekedip mata. Namun hadirin sekalian, sesuatu keburukan pasti akan dibayangi oleh sesuatu kebaikan. Al-Quran juga telah mengingatkan kepada kita semua bahwa bahayanya penyalahgunaan nikmat. Kecerdasan artifisial disinilah yang bisa berubah. Kecerdasan artifisial merevolusi cara manusia berinteraksi, memperoleh informasi, dan membentuk opini. namun kecerdasan artifisial juga mempunyai dampak yang negatif. Menurut informasi, kecerdasan artifisial juga memiliki sulit dideteksi, menyebarkan propaganda dan merusak individu maupun industri. Bagi Indonesia, negara yang banyak, Hadirin rahimakumullah. Namun di tengah zaman ini yang pesat, sebuah pertanyaan fundamental pun muncul. Apakah kecerdasan artifisial memberikan informasi positif atau bahkan memberikan informasi opini yang sulit dideteksi? Era digital yang luar biasa adalah judul carahan yang akan kami sampaikan dalam kesempatan yang insya Allah barokah ini. Hadirin rahimakumullah. Untuk menjawab dilema ini, marilah kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza fatabayyanu an tusibu qauman Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik yang datang membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum. Buya Hamka dalam kitab tafsirnya Tafsir Jilid 9 halaman 1816 hingga 1819 menjelaskan bahwa kita tidak boleh langsung percaya pada suatu informasi. Informasi yang datang harus diselidiki terlebih dahulu, benar atau salah. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir Jilid 9 halaman 1008 menjelaskan bahwa menurut Ibnu Katsir, janganlah tergesa-gesa dan cepat membenarkan jika kamu belum tahu kebenarannya. Disinformasi, degradasi, semakin
semakin parah jika kita membiarkannya. Fitnah bisa tersebar secepat kilat, kebenaran pun bisa tenggelam di laut kebohongan. Maka inilah kita harus mempunyai prinsip tabayun, jika tidak kita akan tersesat. Allah Allah, kok bisa ya? Si cerdas kini makin luar biasa. Aduh, duh, 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 kok ada yang percaya berita yang bukan fakta. Hadirin rahimakumullah. Islam bukanlah agama yang kaku. Islam juga mengajarkan kita untuk mengikuti zaman, mengikuti perubahan zaman yang ada. Tapi Islam mengajarkan kita agar tidak berlebih-lebihan mengikuti perubahan zaman. Contohnya di era revolusi zaman sekarang, di era kecerdasan artifisial yang sering dilebih-lebihkan oleh semua manusia. Beriman dan bertakwa Selalu menjadi pedoman semua para umat muslim. Hadirin rahimakumullah. Islam mendorong kita untuk selalu bertabayun agar kemajuan ini membawa manfaat bukan mudarat. Hadirin rahimakumullah. Sekian syarahan yang kami sampaikan. Jika ada salahnya mohon maaf. Wabillahi ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.